Di depan Gendra dan Alina sudah ada Bambang, sang ayah dari Alina, dan Ayu, sang ibu dari Alina. Hazel sudah ditidurkan oleh Alina di kamarnya. Anak itu sepertinya kelelahan setelah perjalanan jauh. Tadi saat bapaknya datang dari sawah, dia sempat bingung dan bertanya-tanya. Adanya mobil asing di rumahnya membuat dia bertanya-tanya, ada siapa di rumahnya itu? Siapa yang bertamu? Sebelumnya, terima kasih sangat saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sudah menyambut kami dengan sangat baik, ucap Abraham sebagai pembuka. Bambang tersenyum ramah. Saya harusnya minta maaf, Pak. Loh, ya ndak disediakan apa-apa. Ada yang bertamu itu toh. Alina juga tidak bicara dengan saya. Jika Alina ini pulang dengan bapak ibu, ucap Bambang dengan aksen dan nada jawabnya di setiap ucapannya. Tidak apa-apa, kami kesini saja dengan membawa tangan kosong. Mbak Desi, ini bisa saja toh. Ini orang banyak bawaannya. Saya jadi ndak enak toh, ucap Ayu. Desi tersenyum. Untuk hanya sebagian kesal Mbak Ayu oleh-oleh. Jadi kalau boleh tahu, kedatangan ibu dan bapak serta Nak Gendra ini ada apa ya, tujuannya apa? Tanya Bambang. Gendra terdiam, sedangkan Alina menghela nafasnya pelan. Dia takut, entahlah takut karena apa, dia juga tak paham. Jadi begini Mbak, Mas, saya ingin melamar atau meminang Alina untuk menjadi menantu saya, untuk menjadi istri dari Gendra, ucap Abraham. Bambang dan Ayu tentu saja terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Abraham, anaknya itu. Benar-benar mereka tidak pernah mendengar anaknya memiliki kekasih ataupun membicarakan seorang pria kepada kedua orang tuanya. Tapi sekarang ini Alina datang dengan tiba-tiba membawa kekasih dan kedua orang tuanya dengan tujuan melamar dirinya. Benar-benar anak itu mengagetkan kedua orang tuanya saja. Maaf ya Mbak dan Pak, saya dan istri saya itu kaget loh, terkejut. Alina ini tidak pernah bercerita mengenai lelaki kepada kami. Kami juga tidak pernah mendengar Alina memiliki kekasih, Pak Abraham. Jadi kami sedikit terkejut ketika untuk pertama kalinya ada lelaki yang datang ke rumah ini dengan tujuan mau melamar anak perempuan kami lagi. Jadi ya mohon dimaklumi yo Pak, Mbak, Abraham terkekeh sambil tertawa ringan. Tidak apa-apa Pak, saya juga paham Pak. Gendra bicaralah nak, ucap Abraham kepada Gendra. Gendra dilanda gugup saat ini. Sebelum-sebelumnya dia tidak pernah merasa gugup seperti ini. Bahkan ketika dia memimpin sebuah rapat bersama rekan kerjanya dari luar maupun dalam negeri, juga dirinya pernah bertemu dengan presiden untuk membahas perusahaan dan memberikan penghargaan pada perusahaannya. Dia tidak merasa segugup ini. Namun mengapa dihadapkan dengan orang tua Alina saja dia gugup? Aneh. Iya Pak, izinkan saya untuk membuat Alina menjadi istri saya dan anak untuk anak saya. Nak Gendra, ini boleh ceritakan hidup Nak Gendra? Maksudnya perjalanan hidup Nak Gendra. Nak Gendra duda kan? Maaf jika saya bertanya seperti ini Pak, Mbak, tapi ini juga kan menyangkut anak saya. Jadi saya sebagai seorang Bapak khawatir dan harus tahu bagaimana kehidupan, pekerjaan dan lain-lain dari Nak Gendra ini. Insya Allah kalau untuk keluarga, saya yakin Nak Gendra ini tumbuh dalam asuhan keluarga yang baik dan harmonis. Jelas Pak Bambang. Alina hanya diam dan menyimak. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun saat ini. Ya tidak apa-apa Pak, kami paham. Justru kami juga menunggu Bapak bertanya seperti itu, ucap Desi sambil tertawa disusul dengan yang lainnya. Baik Pak, izinkan saya untuk menjelaskan kisah hidup saya. Saya memang seorang duda Pak.
Istri saya meninggal ketika Hazel berumur 3 bulan karena kanker usus. Gendra berkata dengan menahan sesak di dadanya. Alina sudah tahu fakta itu, namun semua orang mengetahui bahwa istri Gendra meninggal karena melahirkan sang anak Hazel. Padahal faktanya tidak. Sang istri sempat bangun dari komanya dan bertahan selama 3 bulan untuk menyusui anaknya. Selama 3 bulan setelah itu dia menghembuskan nafas terakhirnya. Perihal Gendra yang berkata pada semua orang atau semua teman yang bertanya alasan mengapa istrinya meninggal adalah luka lama. Pokoknya dia tidak ingin publik tahu terkait kematian istrinya yang sebenarnya. Sudah itu saja. Menceritakan tentang almarhumah istrinya sama saja dengan membuka luka lama yang selama ini Gendra tutup rapat-rapat. Lalu pertemuan pertama saya dengan Alina adalah ketika Alina bekerja, Pak. Saat itu Hazel anak saya tiba-tiba memanggil Alina dengan sebutan mama. Saat itu juga Hazel sedang kurang sehat, badannya tidak fit karena dia memiliki alergi terhadap susu formula. Dan seperti yang mungkin Bapak ketahui bahwa Alina ini diberi keistimewaan oleh Allah dengan memiliki air susu, padahal Alina belum menikah. Saat itu juga saya memutuskan untuk membuat Alina menjadi ibu susu Hazel sekaligus asisten saya, Pak. Dan ya, kami jatuh cinta, Pak, dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Maaf jika terkesan mendadak dan tidak tahu sopan santun, karena baru pertama kali kenal dan bertemu saya langsung meminang Alina. Tapi saya benar-benar mencintai anak Bapak, Pak. Perihal pekerjaan saya, alhamdulillah saya memiliki perusahaan sendiri, Pak, yang insya Allah cukup untuk biaya kedepannya nanti. Sangat cukup sampai nanti aku memiliki cicit, gumam Alina. Pak Bambang menganggukkan kepalanya. Untuk keluarga kami, apakah Alina sudah menjelaskannya? Sudah, Pak, namun hanya secara garis besarnya, balas Desi. Iya, Mbak, saya pengen bertegas lagi aja di sini supaya kita lebih dekat dan tahu satu sama lain. Alina ini adalah anak tunggal. Loh, tapi Alina bilang jika dia itu memiliki adik. Bagaimana ya, Mbak? Tanya Desi. Iya, Mbak, Alina ini anak tunggal kandung, sementara adiknya itu anak angkat saya, Mbak, tapi kami menganggapnya sebagai anak kandung juga. Untuk itu saya hanya menjelaskan agar tidak jadi kesalahpahaman nantinya. Abraham dan Desi menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana Alina? Apakah kamu mau menerima Gendra sebagai suami kamu? Semuanya Bapak dan Ibu serahkan kepada kamu. Alina menatap pada Gendra. Alina izin mau bicara sama Mas Gendra dulu ya semuanya. Alina butuh berbicara berdua. Setelah disetujui, Alina membawa Gendra ke halaman belakang rumahnya yang ternyata ditumbuhi oleh berbagai pohon buah-buahan. Kenapa? Tanya Gendra. Masih yakin mau nikah sama saya? Saya nggak punya apa-apa loh. Saya juga nggak cantik, body saya juga nggak bagus. Kamu berbicara merendah, padahal faktanya tidak seperti itu, ucap Gendra. Alina mengerutkan keningnya bingung. Maksud Mas? Sudahlah, lupakan. Jadi kamu mau nikah atau tidak dengan saya? Saya bisa menolaknya. Bisa, tapi siap-siap status kamu nanti berubah. Berubah menjadi apa? Bagaimana? Gadis tapi tidak perawan. Duda sinting. Sama aja gue nggak bisa nolak ini. Akhirnya setelah acara lamaran dadakan tadi, kedua orang tua Gendra sudah pulang ke Jakarta kembali. Besok mereka akan kembali lagi ke Yogyakarta untuk melangsungkan acara lamaran formal yang akan dihadiri oleh pihak keluarga besar masing-masing. Hanya Abraham dan Desi yang pulang ke Jakarta, sedangkan Gendra akan menginap di hotel nanti malam dan Hazel akan bersama Alina. Saat ini kedua orang tua Alina sedang sibuk menelpon sanak saudaranya untuk datang ke acara besok. Untungnya jarak rumah saudara-saudaranya dengan rumah Alina tidak terlalu jauh. Mungkin hanya perlu menempuh waktu sekitar 1 jam. Berbeda dengan kedua orang tua Alina, Gendra dan Alina malah
sedang saling terdiam. Alinah memainkan tangan Hazel yang semakin hari semakin terlihat menggembul. Ini Hazel mau berhenti. Kapan ya Mas? Dia kan udah 2 tahun 1 bulan lagi, ucap Alinah membuka pembicaraan. Gendra berdecak. Jangan di sini bicaranya, nggak enak kalau bapak ibumu dengar. Keluar saja, ajak saya berkeliling ke sana. Sepertinya di sana ada perkebunan. Alinah tertawa kecil, lantas menganggukkan kepalanya. Bu, Pak, Alina pergi dulu ya, jalan-jalan sore sama Hazel sama Mas Gendra juga, pamit Alinah kepada ibu bapaknya. Iya sana Gi, jangan pulang sore-sore, ucap Bu Ayu. Iya, selanjutnya kedua mulai berjalan beriringan menuju tempat yang akan dituju mereka. Mereka berjalan dengan lambat dan santai. Beberapa kali ada tetangga Alinah yang menatap Alina dengan senyum, namun ada juga yang menatap Alina dengan sinis. Teman Alina sih, namanya Nani. Mungkin para tetangga di sini juga sudah mendengar perihal lamaran Alina yang akan diadakan dengan ada Jawa kental besok pagi. Alina, sopo lelaki di sampingmu itu? Tampan sekali toh. Ndak mungkin calonmu kan? Ucap Nani sambil melihat ke arah Gendra dengan tatapan minatnya. Gendra bergidik ngeri dibuatnya. Dengan pelan Gendra mendekati Alina dan menggenggam tangan Alina. Alina yang sedang memangku Hazel pun mengerutkan keningnya. Napa? Apa urusannya tuh denganmu? Wis, aku mau jalan lagi. Ndak usah kepo dari orang, ucap Alina. Baru saja Alina akan pergi dari hadapan Nani. Ucapan Nani disusul ucapan sahabat Nani yang tiba-tiba datang entah dari manapun, membuat Alina meradang. Aku nanya toh Alina, jelas orang kayak kamu yang udik, ndak mungkin toh dapet jodoh kayak Mas Bagus di sampingmu itu, ucap Nani. Iyalah, asal dari kampung ke kota, pulang-pulang bawa kabar mau lamaran. Apa ndak curiga kita? Jangan-jangan udah jadi itu kecebongnya, ucap gendis sahabat dari Nani. Dua orang setan itu memang musuh Alina sejak kecil. Anehnya orang nakal dan nyinyir itu tidak pernah kena azabnya, tapi Alinah yakin azabnya akan pedih di akhirat nanti. Pikir dulu kalau ngomong fitnah itu awas aku di akhirat bakal nuntut kalian berdua. Kalau kalian masuk surga, aku akan beri kesaksian di hadapan Allah bahwa kalian udah fitnah aku. Tapi aku bingung toh, apa iya kalian akan masuk surga? Azab di dunia buat kenyinyiran kalian kan ndak ada. Jadi Allah berinya di akhirat nanti. Iya toh? Alina, keterlaluan kamu jadi orang, ucap Nani. Alina tidak memperdulikan itu. Alina segera menggandeng tangan Gendra dan menjulurkan lidahnya ke arah Nani dan gendis. Udah ayo sayang, kita jalan-jalan lagi. Pusing aku ngadepin setan jelata yang berkeliaran di bumi manusia. Bye. Gendra benar-benar ingin tertawa dengan apa yang dikatakan oleh Alina. Alina berbicara dengan aksen Jawa benar-benar terlihat lucu di mata Gendra. Terlebih kata-kata yang dikatakan Alina juga mampu membuat dirinya tertawa. Kenapa senyum-senyum? Ada yang lucu? Tanya Alinah galak ke arah Gendra sambil melepaskan gandengan tangannya kepada Gendra. Kenapa dilepas? Tanya Gendra. Alinah berdecak malas. Udah gak ada nenek sihir, jadi ngapain gandengan lagi? Nyaman ya saya perlakukan kayak gitu sama Mas? Percaya diri sekali kamu. Justru saya ingin cepat-cepat kamu lepaskan. Alina membulatkan matanya ketika Gendra berbicara seperti itu. Kenapa tangan saya wangi? Gatel. Kamu kan satu spesies sama ulat bulu. Alina yang mendengar itu tentu saja tidak terima. Dia benar-benar marah dan kesal kepada Gendra saat ini. Apa? Ulat bulu? Jadi Mas berpikir saya ini ulat bulu? Yakin mau nikah sama ulat bulu? Batalin aja nikahnya. Gendra tertawa tipis. Entahlah, akhir-akhir ini harisma Gendra lebih keluar dan aura tampannya makin menjadi-jadi. Saya suka kok sama nikah sama ulat bulu, biar waktu malam pertama gatal dan nikmat. Lagi-lagi terperangkap rangkaian gombalan mesum yang diajarkan suhu David kepada sang duda.
Sang Duda, saya tidak mau haus Tuhan, ucap David. Lalu itu apa? Saya juga tidak diajarkan oleh David. Alinah memandang Gendra dengan tatapan seriusnya. Mas nyadar nggak sih, di sini itu ada anak kamu. Kenapa harus selalu mesum? Gendra mengedikkan bahunya acuh. Tidak tahu, udahlah, saya mau lihat kebun-kebun di sini. Kali saja saya bisa beli lahan di sini. Gendra mulai berkeliling area kebun dan persawahan yang saling bersebelahan tersebut. Alina, bawa Hazel ke sini. Alina segera berjalan mendekati Gendra. Ada apa sih? Saya ingin mengenalkan tanaman kepada Hazel. Hazel saja belum mengerti, Mas. Kamu ini ikut campur saja. Udah diem. Alina memelototkan matanya ke arah Gendra. Apa? Hah? Sudah diam, berikan Hazel kepada saya. Alina mulai memberikan Hazel kepada Gendra. Alina melihat setelah Hazel ada dalam gendongan Gendra. Gendra berjongkok dan mulai mengenalkan Hazel dengan tanaman kebun yang berada di kebun tersebut. Nah, ini namanya tanaman aloe vera ya nak. Itu tuh namanya daun bawang, Mas. Itu namanya daun bawang, Mas Gendra. Kalau mau Oon jangan ajak-ajak anaknya dong. Oon sendiri aja, gak kasihan sama anaknya. Gendra menatap Alina dengan tatapan sinisnya. Biar anak saya ini. Alina menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar sudah kesal dengan Gendra. Kalau Alina tidak ingat Gendra adalah calon suaminya, mungkin Alina sudah akan menimpuk kepala Gendra dengan batu bata. Tapi Alina masih waras untuk melakukan itu kepada Gendra. Serah Mas deh, aku nyerah ngadepin Mas. Lagi pula, Gendra berbalik menatap ke arah Alina. Kamu ini tidak bisa diem ya. Saya udah bilang, buat jangan banyak ngomong. Ini bawel sekali. Mimpi apa saya punya istri bawel kayak kamu? Alina yang mendengar itu tentu saja kesal. Dengan jalan yang dihentakkan, Alina berjalan menuju Gendra. Apa? Hah? Mau ngomong lagi? Alina, masa depan saya kamu tendang, wanita gila. Alina berbalik dan berjalan meninggalkan Gendra dengan senyum puasnya. Awas aja, malam pertama tidak ada ampun untuk kamu.